Kedengeran nggak suaranya? Takutnya ini. Dengar, Miss. Denger, Miss. Yes, yes, yes. Gimana? Iya, dengar, Miss. Kedengeran, Miss. Jelas ya? Jelas, Miss. Oke, kita lanjut ya. Jadi kayak gitu tuh, Miss. Kita asking your friend or something. Nah, hari ini teman-teman, you guys are going to be pair ya. Akan ada pairing di antara kalian. Semoga kalian genap ya. Kalau ada yang enggak, ada satu yang enggak, paling sama aku gitu ya. Second thing about that question adalah usually being used in conversation to make continue and avoid misinterpretation. Jadi misinterpretation in English itu adalah maksudnya supaya ketika kita menanyakan sama teman kita gitu ya, jadi atau enggak apa kita nggak ada misinterpretasi gitu loh. Kita avoid misinterpretation. That means kayak oh ini kita jadi pergi gitu ya hari ini atau enggak gitu loh. So therefore, the questions mean for you to asking confirmation gitu loh. Whether you going to that place or not gitu. Jadi biar bahasanya nggak wacana lah gitu kan. Nah, kayak follow up lah bahasanya gitu. Oke. Okay? Third things about tech question adalah there are many common contraction in tech questions, but because you guys are in the level pre-intermediate, you have to learn all of it, ya. Walaupun yang common itu kayak, for example, verb to be, like I am or you are, but or she is gitu. Tapi karena kalian udah level pre-intermediate, you have to learn all of it since I've already explain it to you what is it called contractions yang lain gitu. Nah, for example, aku kasih contoh yang di bawah ini. Nah, kalau take question itu modelannya dia itu dia shorten two words. For example, we're not atau are not atau is not. So when you write it in take question, you write it bukan is not. Is not itu kan ininya ya, panjangnya original sentencesnya. But you make it shorter. Kalian bikin dia lebih pendek, itu berarti jadinya isn't. Not is not ya, berarti isn't. Tapi memang artinya is not gitu. Tapi di take question you have to make it shorter. Atau misalnya could not become couldn't. Atau misalnya will not jadi won't ya. Oke, sampai sini dipahami dulu atau ada pertanyaan dulu teman-teman? Atau mungkin kurang didengar biar aku bisa lebih gede suaranya. Ada yang bertanya dulu teman-teman? Any question? Belum? Miss, Yes, Kak Selfie? misinterpretation tuh tadi gimana, Miss, maksudnya? Misinterpretasi. Jadi kita salah mengira. Contoh, so many people if they don't asking clarification gitu kan. Why do we use that question? Because we want to avoid misinterpretation. Why is that? Karena ya kita ambil aja take an example Indonesian people. They usually do this wacana, correct? Wacana ya, ya kan? Nah, in order for you to avoid the misinterpretation, misalnya kalian, ini kita jadi pergi nggak ya? Whether you going or not gitu kan, kamu asking dulu clarification gitu loh. Ini kita benar-benar pergi atau enggak, you asking confirmation, like you follow up gitu loh maksudnya. Nah itulah makanya kita kalau pakai tag question it's very good in our conversations. Kenapa? In our speaking sentences. Kenapa? Because we want to avoid misinterpretation. Okay, any question? Oke, Miss, thank you. Okay, Kak Selfie, thank you for asking. Any other question, guys? Miss, Before I berarti next? kalau Yes, Kak Rianti? membuat kalimat itu kan dibuat sejelas mungkin ya. Kalau ini tuh dipendekin sampai dapet intinya gitu ya, Miss? Yes, sampai dapat agreement-nya tuh yes or no gitu. Hmm. Kan ya Miss, iya ya Miss. Yap. Oke. Apa? Ya Miss, kan kalau kita bikin kalimat maka nih yang dijelasin gitu Miss, sejelas-jelasnya ya. Jadi panjang gitu istilahnya. Kalau ini malah pendekin ya Miss. Yes, benar. Cuman dipendekin aja. Iya ya. Karena Terima kasih, Miss. namanya tag question. Kalau tag question itu kita ngetek
pakai pertanyaan. Nah, pertanyaan tag itu maksudnya pertanyaan yang dibikin pendek aja gitu loh. Karena cuma mau nanya kayak contoh kayak kita misalnya bilang sama orang. Contoh nih ya, Kak Rianti ya. In a formal way we're asking someone in formal way. Apakah kita jadi pergi kan gitu. Nah, tapi kalau di take Ya. question itu kan kayak asking basically it's non formal. You're asking just Ya. kita jadi nggak pergi, jadi nggak, nah itu kan in non formal way gitu kan. Nah kayak gitu maksudnya. Oke. Baik, Miss. Right. Oke. Aku next dulu ya teman-teman ya. Karena kalian aku ada ininya kok. Example, don't worry. Oke guys, coba dibaca dulu ya. This is contraction tag questions. Oke, contraction itu maksudnya apa sih? Maksudnya jenis verbnya. Is it whether it's verb to be, auxiliary verb, modal verbs. Ya, aku harap nggak ada lagi pertanyaan. What is modal verbs, Miss? Or auxiliary verb? No, I've already explained it to you very well and it's very detailed, guys. So you guys can easily check on the Google Drive ya, yang pernah itu ya. Jadi jangan pernah dihilangin. Kalau ada link-link di grup itu, teman-teman, kan tiap ganti kelas tuh biasa aku tiap ganti level tuh aku kan linknya diubah ya teman-teman ya. Kalau masih levelnya sama, linknya nggak akan berubah. Tapi kalau levelnya udah nambah, linknya akan berbeda kan. Nah, jadi teman-teman ya selalu make sure you keep the previous links gitu ya. Nah, jadi kalian bisa recall lagi, reminder lagi ke diri kalian. Nah, full form ini ada yang aku masukin di sini teman-teman ya. Hari ini kita pelajarin ada are not, ya, ada is not or does not or do not. Ya, sorry aku nggak masukin do not ya, tapi aku harap teman-teman ngerti. Ada does not, ada do not, ada did not versi the past tense. There is a have or has not or will not or cannot. Ya, jadi kalau yang will not and cannot, this call modal verbs ya. Oke, nah teman-teman jangan bertanya dulu ya, Miss kok nggak ada I am not, because I'm going to explain to you later. Apa-apa juga. And then text contraction, contoh nih, kalau kita pakai text question teman-teman, kita make it shorter. For example, are not jadi aren't, is not jadi isn't, does not or do not jadi doesn't or don't, did not jadi didn't, have or has not jadi haven't or hasn't, will not or cannot jadi won't. Jadi won't ini dari kata will not ya, won't. Cannot jadi can't. Okay? Do you guys understand for this one first? Belum ya, ini belum kalimat sentence-nya, baru model tag question-nya. Dia maksudnya dari yang awalnya full form jadi bikin shorter. Kalau kita using in tag question gitu. Do you guys understand or not? Tag dulu nih. Tag dulu nanti. Miss, tadi yang cannot itu pronunciation-nya gimana ya? Pronouns apa? Yang cannot itu pengucapannya gimana kalau text contraction-nya? Oh, oke. Kalau dia cannot itu jadi can't. Gitu ya, can't. Miss, Oke? Yes, Kak Selvi? yang want sama can't itu nggak ada tanda petiknya ya, Miss? Boleh pakai, ya. Biasa pakai kok, orang-orang biasa pakai. Boleh pakai, boleh enggak. Tapi ya, boleh pakai, boleh enggak. Bisa. Oke, Miss. Oke. One second ya. Aku masukin dulu ini ya. One second. Oke, next. Oke, guys. Nah, ini ya, kalian lihat ya. Ini verb type-nya, ini example sentences-nya. This one here, take questions-nya ya. Oke ya. Ini berarti bentuk-bentuknya ya. Oke. Nah, kita mulai dari form-nya dulu. Form type ya. Oke, teman-teman diperhatikan ya. Kalau take questions itu teman-teman, alright, positive itu to negative. Jadi maksudnya apa? Kalau sentence-nya, kalimatnya itu positif, ini kan positif ya. But, so take questions-nya will be in negative. Nah, kalau ada yang asking, Miss, what is the difference between positive or negative?
I don't think you should ask the questions because it's basic questions. But if you really forget about it, don't worry, I'm going to tell you. Jadi maksudnya negatif itu yang ada not-nya ya, teman-teman ya. There is not. Jadi itu namanya negatif. No, negatif itu bukan there is negatif itu ada. It's not because the meaning of the sentence is negative. Jadi misalnya I'm saying like ini, she's generous. Ini kayaknya aku salah tulis deh. Ya, ya aku salah tulis soalnya generous. This one, guys ya, sorry ya. Wait, kayak misalnya she's generous. Generous itu kan berarti artinya kan dia perempuan itu tulus ya kan. Dia perempuan itu adalah seorang yang tulus gitu. Nah, tulus itu kan let's say positive statement gitu kan. Positive statement. Positive sentence. One second guys, one second. Okay, so this one here is positive sentence ya, kayak gini nih. Ini namanya positive sentence. Kenapa? Karena there is not. Jadi bukan meaningnya yang negatif ya, tulisannya, bentuk tulisannya. Oke, okay? Makanya saya bahan karena tidak isi peko. So she's generous itu positive ya kan? Ini statementnya positif karena there is not. Gak ada tulisan not. Nah, gak ada tulisan doesn't, won't, atau will not kayak, doesn't kayak, don't kayak, is not kayak, are not kayak, pokoknya ada tulisan seperti itu di sentence ya. That means they are positive, gitu kan? Nah, kalau statementnya itu positif teman-teman, take questionsnya itu berarti dibikin negatif. This one here, isn't she? Kok kenapa isn't she sih, Miss? Perhatikan di sini teman-teman. Perhatikan di sini. Is ini kan verb to be, correct? Verb to be. Nah, berarti take questionsnya itu yang mengikuti verbnya yang ada di sini, ya kan? Nah, verbnya apa? Is. Oh, oke. Berarti kita tadi kan kita udah sepakat ya. Kalau sentence-nya itu positif, kalimatnya itu positif, ya berarti take question-nya negatif. Nah, kita tinggal lihat aja. Oh, verb to be-nya is. Nah, kita tulis is di sini. Oh, karena dia positif, berarti take question-nya negatif. So, tinggal bilang aja isn't. Dari kata is not kan. Terus karena ini dia pronounnya adalah she, ya berarti tinggal tulis kembali aja she. Kalau misalnya di sini contoh, for example, nama orang gitu kan, the name of the someone's name, for example, Maryam is generous gitu. Gak apa-apa. Kita nggak usah bilang isn't Maryam, nggak usah teman-teman, jangan dipakai namanya. Cari pronounnya Maryam. Oh, Maryam kan perempuan. Berarti bisa bilang isn't she gitu. Di sini paham dulu nggak atau gimana teman-teman? Ada yang belum paham? Satu-satu dulu ya. Yes. Insya Allah, Miss. Oke. Insya Allah paham, Miss. Oke ya, kita lanjut. Sekarang kita lanjut. Nah, ini kalau dia the other way around atau kebalikannya. The other way around itu kalau negatif state. Oh, salah. Bentar teman-teman, aku ganti dikit ya. Aku salah tulis. One second. Maaf ya, sometimes it's happening. Aku pakainya kayak gini ya. Oke guys, lanjut ya. Ini sekarang aku ganti bentar ya. Let me change it first. Ada video. Okay. Oh yeah. 1 second guys. I'm going to get into the car. Wait.
Halo, Miss. Halo guys, can you hear me? Bisa sih. Yes, Miss. Alright. Oke. Oke guys, next ya. Nih. Nah, if the other way around ya, kebalikannya, kalau kalau sentence-nya itu kayak gini ya, negative berarti take questionnya harus positif. For example, this one here, today the weather is not nice. Nah, ini kan not nih. Nah, not ini kan mengartikan bahwa dia negative because this sentence is used not, gitu kan, penggunaannya pakai not, berarti negative. Nah, berarti kalau begitu take questions-nya itu nggak boleh negatif, take questions-nya itu harus positif. Nah, ini apakah berlaku untuk yang lain? One second. Apakah ini berlaku untuk yang lain? Yes, berlaku. Tapi sebentar kalian lihat, ada beberapa rules. Ada some rules when you using take questions, teman-teman, yang nggak semuanya bisa kepake seperti ini ya. Oke. Ini dipahami dulu yang ini. Ini sama aja ya, tapi ini cuma kebalikannya, jadi other way around aja. Any questions? So far? Not yet? Make sure ya, kalau ada. Not yet, teman-teman? Oke. Next, kita ke auxiliary verb. Jadi auxiliary verb ini aku kasih ada there are three examples here. Karena biasa banyak yang lupa ya auxiliary verb itu apa lagi. Jadi aku ingetin lagi, ada do in here, ada does, ada did for the past tense. Nah, kalau auxiliary verbnya contoh, Ayu Dewi ingat aja, kapan kita pakai auxiliary verb do or does, ingat aja Ayu Dewi, ingat aja pronounnya. Does she, he, it kan? Nah, berarti they don't run miles away. Nah, ini udah benar. Ini berarti apa ini negatif or positive sentence-nya? Negatif. 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 Berarti questions-nya udah benar ya. Berarti do they. Ya. Jangan sampai kebalik-balik teman-teman ya. Kalau misalnya dia sentence-nya itu positif ya berarti question-nya negatif. Kalau negatif sentence-nya berarti question-nya ya well positive, right? Next, kalau kita lihat di sini auxiliary verb-nya. Nah, this one here sentence-nya positive. She does working in late hours. Nah, berarti kan ini sudah benar ya. Doesn't she? Nah, atau past tense. We did mention about the date. Didn't we? Didn't we? Ya, correct. Good. Kelihatan aja juga. Ini kapan? Ini kenapa pakai it nih? Kira-kira ada yang tahu kenapa ini pakai it? Aku belum tanya tadi. Ini bilang is it. Ada yang tahu? Karena itu the weather. Good, Karena guys. the The weather. Ini kata benda bukan manusia ya. If it's, kalau misalnya ada juga kata benda which is not alive or which ya, maksudnya animated or literally kata benda mati gitu kan. Well, you guys can use they kalau dia plural. Misalnya books and pen or books aja itu kan plural kan. Nah, kita nggak pakai kita nggak pakai is it, kita pakai are they gitu kan. Alright, next guys, we're talking about modal verbs. Nah, di sini modal verbs itu, ini juga modal verbs ya, will, would, ini modal verbs. Verbs itu banyak, tapi aku kasih satu contoh aja di sini, can. Aku nggak kasih semuanya, nanti paling kita lihat di yang lain. Tapi kalau kita bilang we should, kita bilang must, kalian kalau ini jarang deh. But kayaknya kalau modals itu yang paling sering dipakai dengan take question itu mostly ya, can, should, shall ya.
atau will, want. Jadi apa kok will, want sih? Will, would maksudnya gitu ya. Nah, ini modal verb can. Contoh ini negative sentence. She can't come to the place now. Nah, kita langsung tanya aja can take question ya. Can she? Gitu. Ya kan? Kenapa pakai can? Ya ini, perhatikan aja dia teman-teman. Ya. Ya, jadi perhatikan pronounnya dulu dan apa setelah pronoun setelahnya. Setelah pronoun, kita lihat pronounnya dulu nih apa? She, it kah dia, Ayu Dewi kah dia, right? Setelah itu kita perhatikan ininya setelahnya ini verb setelahnya, is it verb to be kah dia, modal verbs kah dia, or auxiliary verb kah dia, ya, and so on. Atau verb possessive yang ini di bawah ini namanya verb possessive, verb kepunyaan, kepemilikan. Nah, kalau dia will or would, ya kita tinggal lihat aja sentence-nya. For example, will, ya kan? You will attend the meeting, right? Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan kita misalnya mau nanya sama orang, kamu kamu bakal ini kan, bakal datang pada saat nanti pas pertemuan kan? Ya enggak, bener enggak? Right kan ya? Kita tahu kan right kan? You will attend the meeting, right? Nah, tapi kita punya, there is another way untuk bilang bener enggak? Yaitu dengan take questions. Nah, kita ganti aja nih will-nya jadi pakai negatif itu won't you. Jadi jangan bilang will not ya, itu beda lagi teman-teman. Jadi bedakan I will not dengan will not, itu enggak sama teman-teman. Kalau will not itu, kalau kita pakai will, kalau kita bilang will not itu kita bilangnya won't. Kita nggak bilang will not. Misalnya kita mau nanya ya, kan take question itu kan nanya will not, nah nggak mungkin kita bilang begitu. You will attend the meeting, will not, nggak mungkin, jadi bilangnya won't. You will attend the meeting, won't you. Nah, kecuali kalian bikin sentence yang dimana sentence-nya itu ya sentence kalimat yang nggak bertanya, cuman bilang I will not come to the meeting, I will not attend the meeting. Nah, itu baru bisa bilang will not. Selebihnya nggak usah dipakaikan will not, nggak perlu, cuma di sentence seperti itu saja boleh ya, nggak untuk take question. Take questionsnya won't you. Oh iya, aku lupa tulis ini contohnya buat second ya guys ya. Ntar ya teman-teman, aku izin masuk bentar restoran. Oke guys, let me next ya. Kelihatan kedengaran nggak suaranya teman-teman? Kedengeran, Miss. Kedengeran, Miss. Nah, kalau dia would itu, sorry ya, aku nggak bikin would-nya, aku lupa banget. Kalau would itu ya wouldn't ya, misalnya. Um, she would call him by the end of the day. Suaranya mungkin udah tanya itu mas. Kan berarti jadi apa? Wouldn't, ya kan? Wouldn't she? Nah, jadi gitu ya. Nah, ini boleh dicatat teman-teman. Sambil aku jelasin yang di bawahnya. Nah, kalau dia has atau have, itu tergantung. Kalau misalnya has ya berarti untuk she, he, it. Kalau have ya berarti untuk Ayu Dewi. Contoh ini, I have not eaten yet. Saya belum makan. Jadi kita bisa jawab have I? Have I? Ya gitu kan? Kan I have not eaten yet. Jadi ini have I? Gitu. Any question guys? Untuk yang ini? Ada pertanyaan dulu? Miss, Questions? kalau Yes? Miss, kalau yang pakai I itu kan dia kayak nanya sama diri sendiri gitu ya, Miss ya. Ya. Kalau nanya sama diri sendiri itu nggak pakai MI gitu, Miss. Nah, itulah maksudnya dalam tag questions itu nggak menggunakan MI. Nah, ini kalau kalian udah paham ini dulu, aku akan ke rules-nya. Ke rules-nya ada soal itu yang pertanyaan Kak Selfie bisa kejawab di rules-nya. Oke? Ini ada pertanyaan dulu, yang soal ini dulu. Kalau yang Kak Selfie, aku jawab ntar ya, habis di next slide after this, guys. Any questions? Ada lagi? Belum, Miss, sejauh ini. Oke. Lagi, Miss. Yes? Belum ada ya?
Oke. Aku next bentar ya teman-teman ya kalau gitu ya. Aku akun dulu clear all drawings. Situ aku cobain ke sini. Bentar. Nah, ini ya teman-teman ya, aku jelasin dikit dulu. Nah, teman-teman kalau misalnya kita bicara soal take questions rules itu, kita perhatikan baik-baik ya. Kalau ada pronoun I ya. Nah, to make it in negative take question, you should use are and I, not am not I, atau I am not gitu. Jadi for example, contoh ini ya, boleh bilang am not. Misalnya, I am not early for today. Kalau di example aku ini kan, I am early for today's class, ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti jadi I am not early for today's class. Nah, itu boleh pakai am I. Nah, one second. Apa sih perbedaannya di sini biar 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 merah ini. Nah, ini begini kan. Nah, berarti take questionsnya kan am I. Nah, jadi teman-teman, kalau pakai menggunakan I ya, and then kita we're talking about verb to be ya, ini khusus verb to be. Kalau I am aja, oke? Okay? Kalau dia kayak misalnya I have, I was, itu tetap pakai was, oke? Okay? Misalnya I was early for today's class ya, oke lah. I was early for yesterday class, for example. Ya tetap pakai was and I, wasn't I. Ini khusus untuk specifically, perhatikan rules-nya, specifically only for verb to be, oke? Okay? Dan hanya untuk yang yang negatif, yang sentersnya itu positif. Kalau sentersnya atau kalimatnya itu negatif kayak ini kan negatif nih. I am not early for today's class. Itu tag questionsnya sama, tetap pakai am I, sama menggunakan ini mengikuti yang ada di sentence. However, teman-teman, rules-nya itu akan berubah ketika sentence-nya itu jadi positif kayak begini. I am early for today's class. Tag questionsnya tidak boleh menjadi am not I, nggak bisa. Jadi digantinya jadi Aaron I, Aaron I, ketika kalimatnya itu positif. Jadi take questionnya jadi negatif, jadi Aaron I. Oke, ada dipahami atau gimana teman-teman? Menjawab pertanyaan Kak Selfie yang tadi ya. Hanya ini aja, khusus ini aja. Yes, kalian Tapi artinya tetap sama, Miss. sama Maksudnya, artinya. apakah saya datang lebih cepat? Benarkah gitu, Miss? Ya Ya. benar, ya. Apakah saya benar? Iya, betul. Oh ya. Artinya sama, cuman memang ada rules. Yang namanya bahasa Inggris ya, selalu ada rulesnya. Makanya saya kalau ngajarin grammar dalam bahasa Inggris itu, aku sambil kasih masuk juga rulesnya apa. Jadi kalian nggak cuman merasa bahwa oh ini udah bener grammar, padahal ada some rules in the grammar gitu. Kalau kita belajar misalnya kemarin hal-hal kecil ya, simple present, present continuous, aku selalu kasih rules ya kan. Kenapa? Supaya teman-teman selalu ingat, oh ada rules-nya nih, ingat-ingat ya, kalau ada simple present, rules-nya seperti ini. Present continuous, rules-nya seperti ini. Jadi teman-teman nggak lowong aja, oh kalau simple present ya udah simple present aja, masa sekarang lah, pokoknya nggak begitu. Ya, supaya teman-teman remind yourself gitu, bahwa oh ini nggak bisa nih dipakai kalau yang begini. Nah ini sama teman-teman, ada rules-nya ya. Yang rules yang ini yang pertama dulu apakah dipahami? Biar aku lanjut ke rules selanjutnya atau gimana? Ada pertanyaan dulu? Ini lagi deh, bentar. Dipahami dulu ya teman, dipahami ya teman-teman ya. Masih clear ya? Bentar ya. Aku lupa ini, aku typo dikit, sorry. Biasa lah ya, kalau nulis tuh cepet-cepet. Jadi suka nggak nyadar kalau typo. Bentar ya. Aku lupa, bukan typo sih. I just need to add some, not add some, add an alphabet. Dah. Oke, kita ke second rules, yaitu if there is no helping verb ya, use do or does or did. For example, you enjoy coffee, don't you? Nah, sebelum aku jelasin ke kalian dulu. Oke, ada yang tahu nggak di sini yang mana verbnya, yang you enjoy coffee? Dan jenis verb apakah itu? Aku udah pernah jelasin ya, jadi jangan sampai nggak tahu. Kecuali yang baru datang di kelas aku dari level pre-intermediate mungkin kalau tapi aku sih harapnya udah bisa tahu ya, soalnya ini level basic. Oke, sekarang yuk. You enjoy coffee. Mana verbnya dan jenis verb apakah itu? What kind of verb is that? Kalau kalian temukan verbnya. Ayo. Enjoy, Miss. Enjoy. Enjoy, Apa Miss. enjoy itu? Ya. Enjoy itu verb apa? Sorry, Action verb. Action verb. Kata kerja ya. Action. Enjoy action verb. Apakah sudah yakin? Enjoy State verb, Miss. State verb. State verb. Ya.
Oke, bentar wait guys. Halo? Halo? Ya, Miss, ya. Oke. Alright. Nah, berarti kalau dilihat-lihat dari sini kan you enjoy coffee, ya. Nah, sebenarnya Astagfirullahaladzim. Sorry ya guys ya, di outside soalnya. Ya, ini kalau kita lihat dari sini kan you enjoy coffee. Basically di sini ada verb sebenarnya, bukan nggak ada verb sama sekali, ya kan? Cuman kan masih banyak orang-orang yang biasa mengira bahwa enjoy itu nggak tahu jenis verbnya apa. Nah kalau teman-teman kan udah aku ajarin ya, udah tahu namanya ini state verb ya, berarti kan ini enjoy bisa dikategorikan verb juga, ya kan? Ya cuman karena memang dia tidak menunjukkan ada kata do atau does, maksudnya helping verb itu nggak ada kata ini nih, do atau does. Jadi nggak bilang, kalau dia bilang you do enjoy coffee, ya kan? Atau she does enjoy coffee, ya itu kan enak ya, kita tahu tag questionsnya. Tapi kalau dia nggak pakai, oh, do or does or did, kita kan nggak tahu ya, apakah dia ngomongin verb apa ini, auxiliary verb kah atau apa kan. Nah, cuman karena teman-teman kan udah tahu ya, auxiliary verb itu ada dua, which is state verb dengan action verb yang kita pakai do, does, did kalau simple present ya. Kan udah aku jelasin waktu itu ya. Nah, jadi ya harusnya teman-teman udah nggak bingung lagi ketika ada kalimat yang seperti ini gitu. Nah berarti ini kan teman-teman udah tahu, oh ini verbnya nih, namanya state verb. Nah berarti ini kan pakainya apa? Auxiliary verb. Jadi ya tinggal pakai don't you. Kok pakai don't you, Miss? Ya iya dong, karena kan kalau you itu, Ayu Dewi itu kan do, she itu does. Oke? Okay? Any questions yang ini? Atau kayak ini nih? Sebentar ya, aku jelasin sedikit. He used to like salad. Oh, wait a second, aku salah tulis. Kenapa ya aku salah tulis mulu ya? Karena teman-teman ya. Nah, ada yang tahu kenapa aku pakai didn't di sini? Ada yang tahu? Aku udah jelasin juga yang ini ya. Itu kan used to dulunya gitu ya, Miss ya. Dulunya biasanya. Iya, betul. Dulunya consistently suka salad, betul? Consuming salad, ya. Oke, tapi sekarang udah enggak. Makanya aku pakainya tag questionsnya didn't he. Gitu. Did. Aku pakai did. Kenapa? Karena ya it was like that gitu. Sekarang udah enggak, right? Kayak gitu. Any questions untuk second rules? Biar aku go ke third rules. Question guys. Bisa. Oke, nggak ada? Oke, aku ke third rules ya. Jadi kalau terus itu ada imperative command. Nah, imperative command itu biasanya sama modal verb. Kalau kalian perhatikan, jadi gini, imperative command itu artinya kalau kalian go into some signs ya, biasanya signs-signs yang ada di jalanan gitu, street signs gitu, yang kayak memang atau sign-sign yang memang menyuruh kalian itu untuk misalnya don't throw the rubbish here gitu kan, itu kan kayak komen ya, komen ya kan, komen itu kan artinya meminta apa namanya, mempertegas gitu bahwa kamu harus melakukan persyaratan ini gitu kan, namanya komen gitu kan, mengkomen. Nah biasanya kalau kita pakai komen kayak gini, kita biasanya pakai dia dengan modal verb gitu. Contoh, stop the car. Nah itu kan sentence-nya, stop the car, will you? Nah kenapa di sini Miss, kok di sini sentence-nya apa namanya, positif tapi take question-nya negatif ya Miss? Nah itulah namanya yang dikatakan imperatif comment. Artinya kita ini nggak masuk ya. Bentar. Ini ya. Nah, jadi imperatif comment itu artinya kita itu udah langsung kayak to the point gitu loh bahasanya. Jadi contoh, stop the car gitu. Ayo, apa, karnya berhentiin sekarang. Gitu. Bisa nggak gitu? Nah, bisa nggak? Jadi kayak gitu. Jadi beda sama tadi. Kayak misalnya, let's apa? Do you want to gimana ya? I want to go to cinema. Sorry, you want to go to cinema. Want you? Nah itu kan lebih nanya kan, lebih nanya biasa aja gitu, lebih nanya politely gitu, asking politely kayak, kamu mau pergi ke sinema kan? Bener gak sih gitu kan? Jadi perbedaannya sama yang tadi itu adalah kamu tuh nanya sama mereka, tapi karena kamu tuh emang benar-benar nggak tahu jawabannya tuh iya apa enggak, makanya asking clarification begitu. Sedangkan kalau sentence yang kayak gini, yang stop the car, ini tuh kamu beneran minta orang ngelakuin apa yang kamu mau gitu loh. Jadi stop the car, will you? Nah, bisa nggak kamu kamu berhenti mobilnya? Bisa nggak gitu? Nah, itu lebih kayak
bisa bukan marah ya, tapi lebih tepatnya mempertegas gitu loh kalimatnya. Kalau yang tadi itu kan emang bener-bener nanya klarifikasi gitu loh, karena emang bener-bener nggak tahu iya apa enggak, cuman kayak cuma menerka-nerka doang, paham nggak konteksnya kayak tadi itu. Nah, you enjoy coffee don't you, you enjoy coffee don't you, kayak orang yang nanya gitu loh, mimik wajahnya, you're asking gitu, kayak kamu kamu suka kopi nggak sih, bener nggak, gitu. Itu kan sebenarnya kamu kayak cuman making assumption ya kan, kamu nggak tahu iya atau enggak, makanya kamu pakai tag question untuk memperjelas apakah mengklarifikasi apakah benar atau enggak gitu. Nah, tapi kalau yang komen itu beda. Stop the car, will you? Nah, itu kayak menyuruh kamu mengikuti kalimat itu gitu. Atau misalnya, let's meet, shall we? Gitu. Jadi kalau let's meet itu maksudnya ya bukan komen yang buruk ya. Jadi komen itu nggak berarti buruk ya. Maksudnya let's meet itu adalah when we're telling to our friends gitu, atau orang yang kita udah kenal gitu, bukan orang asing gitu loh maksudnya. Jadi kayak misalnya kita bilang kita ketemu yuk, nah, jadi itu kayak kita ketemu nggak sih yuk gitu, kita ketemu nggak sih yuk, tapi bukan asking clarification kapan kita ketemu. Bedakan sama misalnya uh, uh, you can meet with us tomorrow, tomorrow right, itu kan kayak nanya kan, karena kita nggak tahu nih orang dia bisa atau enggak. Tapi kalau kita bilang let's meet shall we, itu artinya dia benar-benar ngajakin kamu ketemu sekarang tanpa tanpa minta klarifikasi, maksudnya tanpa merasa bahwa kamu tuh bakal nolak dia gitu. Jadi kalau ada orang bilang let's meet shall we gitu, berarti dia udah merasa bahwa kamu tuh bakal mau pergi sama dia gitu loh. Nah, semoga ini dipahami sih. Atau ada pertanyaan dulu? Sorry teman-teman kalau belibet ya. Semoga dipahami maksudnya. Miss, berarti yang let's meet shall we itu kayak ngode secara langsung nggak sih? Miss, Yes, sorry Kak Meta. yang let's meet shall we itu kayak orangnya tuh ngasih kode tapi secara langsung gitu nggak sih maksudnya? Ya, kayak misalnya orang lagi nelpon tuh, kita ketemu yuk, ayo nggak sih gitu loh. Nah, jadi kamu tuh udah nggak ngasih, maksudnya kayak kamu tuh tahu bahwa ini orang itu kayaknya bakal mau ketemu deh sama kamu. Kamu nggak ragu-ragu gitu loh. Makanya kamu nggak usah asking clarification kayak yang tadi tuh. Ngerti nggak maksudnya? Oh, oke oke. Konteksnya gitu. Makanya yang kayak gini-gini tuh nggak bisa semua orang dikasih tahu gitu loh. Emang ada waktu-waktu tertentu, makanya sifatnya command gitu. Kayak misalnya, don't trust rubbish away. Can you? Bukan can't you gitu kan. Karena memang itu kayak kalimat yang kamu harus lakukan itu gitu loh. Atau kamu nggak akan menanyakan orang itu klarifikasinya bakal iya atau enggak. Tapi memang kamu tahu bahwa orang ini ya harusnya melakukan itu gitu loh. Paham nggak konteksnya? Nah, itulah komen. Iya iya. Oke. Oke, Any Miss. question? Miss, Miss, berarti ini kayak maksa orang gitu ya, Miss ya? Nggak juga maksa sih. Lebih tepatnya kayak kita tahu bahwa yang kita ajakin ngomong itu ada orang yang mau gitu loh. Konteksnya begitu. Kayak orang yang bakal nggak wacana gitu loh. Makanya kita nggak butuh klarifikasi sama dia, atau kita nggak butuh atau kita nggak ada asumsi lagi sama dia kayak kayaknya dia nggak bakal mau deh, atau kayaknya dia bakal mau deh, nggak kayak gitu lagi. Karena kita udah tahu bahwa ini orang mau aja gitu loh. Ya. Oh, berarti kayak harus kita tahu orangnya dulu gitu ya, Miss ya? Terus gimana? Berarti kita harus tahu orangnya dulu gitu ya, Miss ya? Kalau kita lihat dari conditionnya sih, iya sih emang kalau kita read the condition ya, read the situation gitu, probably yes gitu ya, gitu. Gimana teman-teman? Any questions? Harus pakai shall, Miss. Kalau should atau will boleh. Gimana? Itu kan pakainya shall we gitu ya. Kalau pakai should atau pakai will boleh nggak, Miss? Nggak boleh. Harus pasangan Gimana? itu. Itu kan modelsnya pakainya shall ya. Apa itu, Miss? Bacanya shall ya.
shall we gitu. Let's meet, shall we? Kalau misalnya ganti pakai should we, atau misalnya will we, itu boleh. Oke, kenapa nggak bisa should we? Alasannya apa? Santu aja alasannya. Karena modal verb should itu modal verb menyarankan, asking suggestions, giving suggestion. Should we? Nah itu kan artinya memberikan suggestions. Bukan should itu tetap bisa dipakai ya di take questions, bukan nggak dipakai ya. Tapi ya bukan itu kalimatnya. Kalimatnya tetap kayak I should read, you should read book, shouldn't you? Gitu. You should read book. Nah should itu digunakan di dalam verb tapi ya take questionnya ya shouldn't you gitu karena itu asking suggestion teman-teman. Tapi kalau shall we itu not asking suggestion, tapi emang giving recommendation. Makanya kamu use itu untuk komen gitu. Oke, any question? Oh, jadi aku yang unmute ya, sorry. Oke, apa dipahami atau gimana? Yes, Kak Fitriana? Untuk yang grafik komen itu pasti positif ya Miss untuk the questionnya. Gimana? Gimana? Untuk yang imperatif comment itu berarti selalu positif ya Miss untuk questionnya. Sorry banget Kak Fitriana, I don't think I can hear your voice. It's sorry. It's freezing in here. Your voice, I mean, sorry. No clear. Gimana? Untuk yang imperatif comment itu berarti the questionnya selalu positif ya Miss. Iya, nah biasanya take questions-nya dia ini tuh lebih ke ngikut gitu loh. Kayak lebih ngikut ke positif aja. Jadi positif sentence-nya positif ya kan, nggak ada note-nya. Kata question-nya juga positif. Makanya aku masukin dalam rules-nya take questions gitu. Ya, Miss. Sama kalau misalnya the questionnya nggak pakai subject itu apakah bisa? Pakai subjek itu maksudnya gimana? Misalnya yang awal itu kan I am early for today's class are not gitu. I-nya nggak ikut. Itu nggak usah pakai take question dong. Kan kayak misalnya early for today's class. Maksudnya apa? Konteksnya apa? Tidak ada, kalau early for today's class itu nggak ada sifat komen. Kecuali kamu bilang don't be late. Kalau kamu bilang don't be late, jangan telat, itu kan komen, ya kan? Don't park here, nah, itu kan komen. Nah, berarti kan kamu pakai take question ini tetap positif kan? Maksudnya walaupun sebenarnya bukan karena sentence aja yang bikin dia negatif, misalnya don't be late itu kan sentence negatif ya. Tapi take questionnya positif ya. Emang kayak gitu terusnya. Tapi sebenarnya bukan karena itu juga, tapi karena itu masuk dalam kalimat komen. Paham nggak konteksnya? Gitu. Ini kalau misalnya take questions-nya itu nggak pakai subject gitu bisa nggak Miss? Saya kayak pernah dengar kayak apa take question-nya cuman is not gitu. Nggak ada subjek setelahnya. Contohnya kalimat apa? Yang nggak ada subjeknya tuh ini nih, stop the car misalnya, itu nggak ada subjeknya. Atau don't be late, itu nggak ada subjeknya gitu. Subjek itu maksud kamu subjek pronoun kan? Kayak ayu gitu. Subjek yang di take question ya. Oh, misalnya will, nggak pakai you gitu. Ya, biasanya yang di negatif gitu. Aku nggak pernah dengar ya, soalnya kalau take questions itu pasti di belakangnya ada pronounnya. Karena kan kita membuat kalimat itu kita utarakan kepada orang yang hidup gitu, atau misalnya hewan gitu kan, something alive gitu maksudnya. Kamu nggak konteksnya, bukan benda mati gitu kan dibilangnya. Jadi kalau aku kayak nggak pernah nemu ada orang pakai take questions tapi itu nggak mengarah ke orang atau ke animal. Aku nggak pernah nemu. Apa kamu pernah nemu nggak Kak Fitrina? Kalau iya, apa kalimatnya seperti apa? Udah lupa sih Miss, tapi kayak inget kayak cuman bla 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 is not gitu. Oh, kamu pernah inget ada ya? Iya.
Aku nggak tahu ya kalau itu ya. Cuman boleh kalau misalnya memang menurut kamu ada, you can always tell me, you can always share. Oke? Kamu masih ingat nggak atau gimana? Lupa, Miss. Gimana? Lupa, Miss. Oke, kalau kamu ingat boleh ya disampaikan aja, oke? Ore Kak Dia. Ada lagi Kak Fitriana? Sudah. Boleh ya teman-teman kalau misalnya menurut teman-teman, oh ada nih kayaknya Miss yang nggak pakai subjek. Boleh sih, boleh ya, boleh dikirim aja. Oke. Contoh banget nih, ya. Oke, kita ke yang keempat ya, number 4. Nah, kalau kita pakainya sentence-nya tuh ada nobody atau everybody atau someone kayaknya jarang ya, tapi lebih baik Suaranya nobody, hilang, Miss. everybody atau everyone kan boleh pakai plural tag ya, everybody, nobody, everyone. You can use plural tag. For example, nobody asked, so I walk away. Did they? Oh, ini salah. So they walk away. Jadi salah lagi di pronounnya. Bentar, teman-teman. Aku ganti dulu ya ini ya. Salah dikit soalnya. Hey, wait, sorry. Sorry teman-teman. Bentar ya. Kenapa ya aku ini dulu? Typo. Ini maksudnya ya. Nah, jadi maksudnya adalah nobody ask. Nah, nobody itu kan sebenarnya kalaupun aku misalnya ya teman-teman ya, hapus ini ya. I delete this one ya. Aku coba hapus ini ya. Aku hapus kayak gini. Aku remove gitu kan. Aku remove gitu ya teman-teman ya. Itu tetap ya, yang bikin dia plural itu bukan karena aku tadi pakai they did walk away. Bukan ya. Karena aku pakai ini nobody ask ya. Nobody ask. Nah, nobody itu plural. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, kalau pluralnya itu kayak nobody, everybody, atau everyone, itu kan kita nggak tahu ya gendernya siapa. Bisa siapa aja, bisa girls, bisa boys, bisa kumpulan, bisa mix girls and boys. Kita kan nggak tahu ya spesifik gendernya siapa gitu kan. Nah, jadi ya tetap aja karena nobody itu sama everybody sama everyone itu kita consider as plural, ya berarti take questionsnya tetap pakai they. Berarti did they? Loh, Miss kenapa ya pakai did? Ya karena di sini tulisannya kan ask. Nobody ask. Ask-nya itu kan verb 2. Berarti kan ini peristiwa yang masa lalu gitu. Mungkin kemarin gitu kan. Kemarin nggak ada loh yang nanya sama aku gitu. Sama sekali nggak ada yang kasih pertanyaan contoh gitu kan. Did they gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, D-nya itu menandakan bahwa itu plural. Kenapa bisa they? Ya karena itu lagi tadi nobody, everybody, everyone. It's considered as they. Okay, any questions? 1 second guys. Any questions? Berarti kalau misalnya kalimatnya nobody walking at the park, berarti do they gitu ya, Miss? Do, pakai do. Biar keluar. Oke, gimana? Kalau misalnya kalimatnya nobody walking at the park, berarti do they gitu ya, Miss? Gimana? Gimana Kak? Halo, gimana? Nggak ada kedengaran. Gimana Kak Renti? Halo, any questions atau nggak ada? Aku next saja. Gimana tadi Kak Rianti? Yang tanya tadi ya? Halo, Miss. Iya, Miss. Do they gitu ya, Miss? Gimana? Kalau kalimatnya nobody walking at the park, berarti do they gitu, Miss? Gimana? Nobody and hurt gitu ya? Nobody and hurt gitu ya? Itu, Miss. Itu diketik, Miss. Coba. Wait ya. Oh, udah repot banget ini. Sorry ya teman-teman ya. 1 second. Aku cek. Gimana, Rum? Oh.
Oh iya iya iya. Iya benar benar benar. Nah, nah ini bisa begitu ya. Ini bisa begitu. Nobody walking at park. Today. Nah, kenapa di sini dia pakai take questionnya positif? Ya karena ini berarti menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Emang beneran nggak ada orang yang yang jalan di itu. Atau sebenarnya konteksnya juga sebenarnya bisa sih dia pakai negatif ya teman-teman ya. Depends on gitu. Ya pokoknya intinya kalau dia nobody, everybody, everyone, dia pakai plural tag gitu ya. Any questions? Lanjut, Miss. Begitu ya teman-teman. Kita next ya. Teman-teman boleh kerjakan kuisnya aja. Nah, ini ada quiz time-nya teman-teman. Silakan dikerjakan sekitar ini sampai ini aja ya. Ini berapa nomor ini? Hah? Pokoknya sampai jam bolehlah 5 menit aja. Ya, aku kirimin linknya di Zoom chat. Silakan di ini teman-teman. Bisa langsung di copy ya. Aku cuman share di link ini apa namanya? Zoom chat. Bentar ya. Mana sih? Genoto itu berapa? Oh ini deh, saya kan. Itu ya legend tuh. Ini teman-teman. Oke, silakan di save itu linknya. Boleh dikerjakan dan nanti dikirim ke grup. Aku tunggu 5 menit. Ini quest time. I'm still on here ya. Still on the Zoom. Jadi ini boleh dikirimkan di grup ya. Ini jawabannya yang ini, yang slide 8 sama slide 9 ya, individu. Kalau ini tugas terakhir sebelum kan baru satu tugas kan, maksudnya satu tugas yang bisa bisa deadline-nya bisa sampai 2 sampai 3 hari. Nah, ini tugas terakhir. Jadi ini nanti aku kasih tahu pairingnya sama siapa. Nah, yang dikerjakan individu yang slide 8 dan slide 9. Boleh sekitar berapa? 10 menit cukup ya? Yes, 10 menit cukup? yes. Oke, guys, boleh langsung aja ya 10 minutes from now. Wait, Ya? ini dikerjain di Canva-nya gitu ya, Miss? Enggak. Dikerja di paper, teman-teman. Kalian foto aja papernya. Kirim ke grup. Oh, Ya, oke, Miss. tulis aja slide 8. Apa, slide 8 kan? Nanti bawahnya slide 9, 1 sampai 6 gitu. Cuman 10 minutes. Ya, ini harusnya cuma 10 minutes, teman-teman. Soalnya ini tinggal teman-teman tentukan aja take questionsnya. Ini aku udah bikinin sendiri sentence-nya. Thank you guys. Aku mute dulu. Nanti kalau udah 10 minutes selesai, sudah ini ya, I don't receive any answer anymore. Okay? Thank you guys. But stay on the Zoom. Nanti aku matikan kalau udah 10 menit teman-teman. Alright, boleh dikerjakan.
Oke guys, tinggal 2 menit lagi teman-teman. Kita selesaikan Zoom meetingnya aja ya. Silakan kirimkan ke grup karena sudah ada banyak juga kirimkan ke grup. Saya tunggu sampai jam 8.20 teman-teman. Thank you so much everyone. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much everyone. Bye bye guys. See you later. Udah sopan namanya Thank you gitu. so much, Miss. Oke guys.